Tombo ati iku limo perkarane. Kan gitu kan? Iya, iya. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Ketika itu dilantunkan, tiba-tiba kita bisa merasakan itu. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Baraja, pemilik channel YouTube Gus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang sudah mengadakan seminar di berbagai kota, seminar pengembangan diri, baik itu secara offline maupun secara online. Dan sudah membawa dampak yang positif, bahagia dan kesuksesan bagi para pesertanya. Dan buat kamu hari ini yang ngerasa jenuh menjalani hidup, lelah dengan kondisi yang saat ini kamu rasakan, kemudian mungkin ada yang ngerasa sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak membuahkan hasil yang baik, dan mungkin sudah belajar ke sana kemari tetap juga tidak membuahkan hasil, sudah ibadah semaksimal mungkin, sudah sedekah habis-habisan tetapi tetap tidak membuahkan hasil atau tidak membawa dampak yang positif, lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang salah? Dengan ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti seminar yang saya adakan yang akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Di seminar tersebut kita akan kupas semuanya, rahasia jalan kayanya, kemudian yang kedua kamu juga akan mendapatkan program diri menjadi magnet uang. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga kamu akan mendapatkan terapi melepaskan mental block dan juga terapi luka batin yang selama ini menghambat doa kamu terkabul. Untuk itu saya tunggu pendaftaran kamu semuanya, hanya dengan infak 100.000 kamu akan mendapatkan semua itu. Saya tunggu pendaftaran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, ajaib berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas sampai Pulau Rote. Selamat berjumpa kembali di channel Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa. Channel motivasi, channel edukasi, dan channel pengembangan diri. Channel yang tepat bagi teman-teman yang lagi dirundung masalah. Waduh, ceritanya. Kita belajar bareng untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses, dan tentunya berkelimpahan. Kembali kita hadir dengan guru kita, Gus Baraja, dan satu lagi dengan Mas Roni. Baru pulang dari Singapura. Baru pulang dari Singapura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengingatkan kembali teman-teman, untuk teman-teman tanggal 4 Juni, Rahasia Keajaiban Doa Gus Baraja mengadakan seminar offline di Yogyakarta, tepatnya di Hotel Ina Garuda, Malioboro. Monggo nanti bisa cek di deskripsi untuk info pendaftaran detailnya seperti apa. Kita kembali lanjutkan belajarnya dengan Mas Roni. Monggo Mas Roni, silakan. Kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rosidi untuk sambutannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan atau pembelajaran kita, nah ini saya ingin menyampaikan sedikit sekilas karena kemarin banyak teman-teman yang bertanya-tanya kapan nih ada seminar yang mungkin harganya terjangkau. Nah, ini menjawab permintaan dari sahabat-sahabat semua. Nah, besok Jumat tanggal 15 April kita ada seminar online Rahasia Jalan Kaya. Ini yang nanti mungkin bisa menjawab dari kegelisahan teman-teman semua ya, yang memang mungkin sudah jenuh dalam menjalani hidup, bahkan sampai sudah lelah dengan kondisi semua ini, sudah bekerja keras tapi kok nggak sukses-sukses, sudah belajar ke sana kemari, praktek ini itu tapi kok nggak ada hasilnya. Nah, kira-kira apa yang salah? Di seminar online Rahasia Jalan Kaya kita akan kupas semuanya, bagaimana mengupas rahasia menjadi kaya. Nah, nanti di situ juga kita ada pemrograman menjadi magnet uang, kemudian juga melepaskan luka batin ataupun mental block yang ternyata itu loh yang membuat kita itu terhambat untuk menjadi kaya. Itu akan terjawab semuanya dalam serangkaian seminar online Rahasia Jalan Kaya yang akan kita kemas sedemikian rupa dengan infak yang ringan karena hanya cukup dengan 100.000 saja. Nanti 100.000 rupiah.
Iya, cukup dengan 100.000 rupiah. Perhatikan teman-teman subscriber semuanya, 100.000 rupiah Anda akan belajar menuju jalan kaya. Begitu ya Mas Roni ya? Yes, siap, betul. Nah, nanti lanjut. Informasi detailnya nanti bisa klik link di deskripsi. Nanti akan tersambung dengan admin juga. Seperti itu. Oke, siap. Mungkin itu cukup informasinya Mas Roni. Yeah, Oke, sementara nanti cukup. Kita yang perlu diingat teman-teman subscriber semuanya dari Sabang sampai Merauke 100.000 rupiah. Kita akan belajar bareng dengan guru kita Gus Baraja. Iya. Pertanyaan untuk pelajaran kali ini Mas Roni, silakan. Dengan Gus Raja biar bersiap-siap dulu itu. Iya. Hisab dulu Gus. Ya, siap. Sudah disab. Oke Mas Roni, siap. Oke, lanjut. Ya, pertanyaan ini muncul dari sahabat-sahabat yang mungkin sudah sering belajar ya, atau bahkan sudah mempraktekkan ilmu dari the law of attraction. Nah, apa sih salah satu ilmunya kan di mana kita diminta untuk melakukan afirmasi ataupun juga visualisasi. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, saya sudah melakukan afirmasi berbulan-bulan, bahkan ada yang mungkin sampai tahunan ya. Saya sudah afirmasi tahunan, saya sudah melakukan visualisasi, tapi kok enggak berhasil kayak gitu. Nah, ini kenapa ini? Kira-kira yang salah apanya nih? Afirmasinya, visualisasinya, atau apanya kayak gitu? Ya. Oke, silakan Gus Baraja. Ini mewakili teman-teman subscriber semua. Saya yakin banyak ini sudah pada titik jenuh ini. Oh iya, pertanyaan yang sangat mewakili Mas Roni ini. Silakan Gus Baraja, waktu dan tempat dipersilakan. Udah kayak di panggung aja kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton kita dimanapun Anda berada, salam sehat, sukses saja, berlimpah dan semuanya terjadi karena Allah pastinya ya. Amin. Pertanyaan menarik, kenapa Pak Rosidi terlalu antusias sepertinya dengan pertanyaannya dari Mas Roni? Atau jangan-jangan Pak Rosidi juga merasakan hal yang sama? Ya, pengalaman pribadi Gus. Baik, pertanyaan bagus, baik, dan insya Allah kemungkinan besar, tapi mudah-mudahan tidak sebenarnya sih. Sudah berafirmasi lama, sudah mengikuti YouTube Gus Baraja, YouTube yang lainnya yang membahas hal serupa juga, tetapi belum membuahkan hasil yang baik. Afirmasinya sudah baik loh Gus, ya oke, baik. Kalau afirmasinya sudah baik berarti kan sudah tahu harusnya. Lalu pertanyaannya kenapa itu belum terrealisasi? Saya akan katakan dulu, afirmasi itu adalah sebuah kumpulan kata yang baik, positif, yang ingin itu terjadi, gitu ya. Predikat aktif positif. Sekali lagi, predikat aktif positif. Jadi kata kerja, kata benda, kata sifat. Aktif positif, gitu. Itu yang harus diketahui dulu. Tapi masih nggak bisa Gus. Sudah saya ikuti Gus. Oke, baik. Sebenarnya di dalam komponen doa gitu ya, itu ada pikiran, lisan, hati, rasa. Kalau hanya sekedar mengucapkan Mas, siapa aja juga tahu. Di sini lo letak pembedanya Mas Roni. Letak pembeda ketika cuma nonton di YouTube dengan mengikuti seminar yang bisa TikTok secara langsung dengan mentornya. Di sini letak pembedanya. Karena apa? Kalau Anda belajar di YouTube, Anda belajarnya pakai sangka-sangkanya doang. Oh mungkin begini, meraba. Oh mungkin begitu, oh mungkin begini. Tapi kok gak terjadi, mungkin begini, mungkin begitu. Masih di ranah mungkin. Tetapi ketika TikTok ya bertemu baik itu secara online maupun offline dengan mentornya, beda rasanya. Ada pertanyaan unek-unek terjawab. Akhirnya aha ya. Terjadi sebuah kelegaan. Oh ternyata ini gitu loh. Nah lagi-lagi tadi saya sebutkan bahwa komponen doa itu ada pikiran, ada lisan, ada rasa. Pertanyaannya kalau cuma mengucapkan tapi nggak melibatkan rasa nggak bisa. Makanya dulu saya sering mengatakan kalau motivator mengatakan it's all about mind, itu kurang komplit. Bukan berarti salah tapi kurang komplit. It's all about feel. Harus feeling gitu, bisa merasakan itu. Bisa merasakan apa? Merasakan apa yang sedang engkau ucapkan. Karena sebenarnya ya kalau tahu alurnya ya, yang kamu pikirkan akan berubah menjadi ucapan. Ucapanmu akan berubah menjadi tindakan. Ketika sudah kamu kerjakan,
secara berulang akan menjadi habit. Habit berubah menjadi karakter, nggak berasa aja gitu loh, tiba-tiba jadi karakter. Lalu berubah menjadi nasib. Kan begitu alurnya. Seperti itu. Jadi jawabannya karena memang tidak menggunakan rasa. Udah kemungkinan besar nggak menggunakan rasa. Tapi suka juga bertolak belakang gitu loh. Seperti itu ya. Silakan. Sebentar, Gus. Pentingnya rasa. Nah, kuat mana nih antara visualisasi dengan rasa? Perbandingannya 50-50 kah atau 70-30 kah? Itu berbeda semuanya, ucapan, visualisasi dan rasa. Banyak juga yang bervisualisasi tapi nggak melibatkan rasa. Akhirnya harusnya dirasakan. Harusnya dirasakan. Kekuatannya sama. Kekuatannya sama itu ya, 50-50 kah? Antara visualisasi dengan melibatkan perasaan. Yang paling dominan rasa dong, yang bisa mempengaruhi. Harusnya dominan. Semua. Karena ada teman-teman kita itu kalau memvisualisasikan kan susah. Ya. Ada yang memang susah, tapi kuat dirasa. Temusannya begitu. Ya. Atau mungkin sedang bervisualisasi dia nggak sadar kalau itu visualisasi karena faktor dia tidak mengerti tentang visualisasi. Ngelamun. Itu visualisasi, malah menurut saya powerful. Gitu. Terus ada lagi yang menghayal. Pertanyaan saya, menghayalnya itu benar-benar bisa dirasakan apa tidak? Kalau bisa dirasakan ya bukan menghayal namanya. Jadi meramal, menjadi. Sebentar. Berarti perasaan itu dilibatkan sesuai dengan apa yang kita mau visualisasikan. Iya. Jadi kalaupun tidak ngebayangin tapi merasakan kata yang seperti afirmasi tadi, merasakan katanya, itu pun potensinya besar untuk terjadi. Kalau berulang mengatakan misalkan, saya kok takut ya menjadi pengusaha, takut ditipu. Tapi kata tipunya itu dirasakan sama dia. Jadi? Iya ditipu. Ya. Udah terjadi banyak kok. Kekhawatirannya itu ya malah ya yang dirasakan kekhawatirannya. Nah, itu kita ya. Kan nggak bicara konteks afirmasi, nggak bicara konteks visualisasi. Tetapi apapun yang kamu khawatirkan itu terjadi. Karena apa? Karena rasa. Karena khawatir itu rasa sih. Ya. Iya. Takutan ada di situ ya. Dan selama ini kan kita nganggap bahwa kekhawatiran itu manusiawi, kecemasan itu manusiawi. Ya. Tapi menjadi beda di rahasia keajaiban itu menjadi kunci ya. Iya, makanya Mas Roni ya. Rahasianya. Iya. Makanya Mas Roni bilang rahasia jalan kaya. Kita ungkap rahasianya. Tapi di sono di seminar, kenapa kok nggak diungkap di YouTube? Banyak kok di YouTube sudah saya ungkap. Ya tapi itu letak pembedanya kalau nonton di YouTube dengan ini. Apa ngehnya itu nggak ada. Ngehnya nggak didapat. Gitu loh. Butuh kita seseorang yang mementori kita, yang punya otoritas gitu loh. Seperti itu Mas Roni. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana dengan Allah sesuai dengan sangka hambanya? Ana inda dunya bdibi. Harusnya itu kan semua terjadi Gus. Kan begitu kan? Iya. Ya itu pertanyaan dasar sebenarnya. Saya tanya balik. Sangka yang mana? Saya jawab dengan pertanyaan, sangka yang mana? Sangkanya itu berangkat dengan rasa apa enggak? Kalau kita cuma menyangka doang, setiap orang bersangka-sangka. Tapi dengan rasa enggak? Itu loh fungsinya hati, merasakan. Kalau fungsi hatimu tidak dimaksimalkan, ya enggak bisa. Yang kamu pakai pikiran terus. Wah, pikiran kita bukan Tuhan. Enggak semuanya tentang pikiran. Enggak semuanya tentang pikiran. Berarti Allah itu tergantung prasangka kita, itu masih perlu dikaji berarti. Iya. Rasa. Ada rahasia di dalam itu. Ada rahasia, makanya ada tafsirnya kan begitu. Ada tafsirnya. Iya, ada tafsirnya. Roso, Bos. Itu semuanya bab roso. Makanya orang zaman dulu itu kan bicara tentang rasa. Ya kan? Kita kalau dialunin kayak Tombo Ati gitu ya, kalau dengerin lagu begitu. Nggak tahu kenapa kita menggunakan rasa. Tombo ati iku limo perkara nih, gitu kan? Iya. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Ketika itu dilantunkan, tiba-tiba kita bisa merasakan itu. Makanya
Apa yang paling penting? Yang paling penting tuh siapa yang menyampaikan? Sopo sing ngomong itu. Kalau kita misal katakanlah Mas Roni belajar ke saya, kalau Bagus Baraja yang menyampaikan itu kena dirasa, no. Berarti kan potensi si penyampai, gitu loh. Nggak melulu tentang oh ini ilmunya, ini ilmunya, nggak, bukan perkara itu. Tapi kemampuan seseorang menyampaikan ilmunya dan bisa menembus hatinya. Iso dirasa, no, maksudnya bisa dirasakan. Itu Roso itu tadi. Roso. Bisa Jadi menciptakan rasa nggak? Saya teringat Gus, ada yang sangat berjasa tentang Roso. Sopo? Roso, Bang Marijan. Roso. Saya kasih tahu nih satu hal nih. Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Bagus Baraja? Saya itu mengajarkan tentang kesadaran dan rasa. Karena itu kuncinya. Sadar nggak sih kalau kita nih kenapa kok sekarang seperti ini? Kamu rasakan nggak bahwa ternyata itu semua hasil dari manifestasi saya, tarikan saya di masa lalu. Sehingga ketika belajar di sini udah stop lagi menyalahkan orang lain. Nih yang dibenahi ini. Kalau yang dibenahi hatinya, yang di luar itu sama nanti. Sesuai dengan apa yang ada di dalam. Makanya ketika kita berpikir baik, orang itu positif. Pernah dengar nggak Mas Roni, Pak Rosidi? Ketika ada orang marah, ketemu dengan orang yang vibrasinya tinggi, sabar, kalem, saya sabar ya. Sabar. Yang marah low. Kesetrum low. Karena ininya loh, hatinya nih loh. Saya nunjuk begini nanti jorokin ke sini. Sini juga kebesaran ini. Maksudnya ini loh, hati yang tidak pernah bisa kita bahas, tetapi hati itu ada. Gitu loh. Semoga teman-teman. Nah, ya. Kembali ke pertanyaannya Mas Roni tadi, Gus. Biar lebih spesifik gitu, Gus, bahwa yang terjadi di kita ini, teman-teman semua, teman-teman subscriber semua itu, bahwa kenapa ya selama ini belum terwujud, sudah berafirmasi, sudah bervisualisasi, tapi kok belum terkabul, ternyata kan dirasa. Nah, bagaimana biar lebih spesifik Gus pembahasan kita dengan kita yang belajar berkelimpahan itu. Nah, ditariknya seperti apa? Ya harus bisa mengolah rasa. Rasa yang sedang kita ucapkan, kan tadi bicara afirmasi. Oke. Anda sedang mengucapkan apa? Gitu loh. Kalau saya mengucapkan misalkan aku berlimpah, rasakan dulu keberlimpahan itu. Aku ini adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna dibandingkan ciptaan yang lain. Rasakan dulu. Jadi nggak asal ngucap, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan Allah pasti memberikan itu. Rasakan dulu rasa syukurnya. Jadi dirasakan dulu. Apa yang sedang engkau afirmasikan, rasakan. Jadi nggak asal ngucap. Betapa banyak orang asal ngucap. Bahkan ada yang chatting ke saya udah 2 tahun loh Gus. Ngikut kemana saya bilang? Ngikut dari YouTube Gus. Iya begitu kalau dari YouTube. Karena hanya sesuai sangkanya saja. Sangkanya sendiri. Nggak menemukan titik temunya dari keilmuan itu. Beda kan dengan Pak Rosidi, dengan Mas Roni, dengan ratusan orang yang sudah ikut kelasnya. Beda kan rasanya. Akhirnya mereka ngeh gitu loh. Oh iya. Karena disampaikan secara langsung seperti ini nih. Secara langsung. Kalau Anda kan mengira-ngira apa yang saya katakan. Penonton nih. Mengira-ngira apa yang kami bertiga katakan. Tapi kalau sudah ikut seminarnya, ikut pembelajarannya, atau bukan saya siapapun gitu ya. Ketika sudah TikTok ketemu langsung, halo saya sapa, halo siapa kamu, namanya siapa, ada truk di hati. Iya ya, saya sekarang sedang sama Bagus Baraja. Gitu. Saya sekarang dengan Pak Rosidi yang berhari-hari di YouTube cuma nonton doang. Sekarang saya ketemu dengan Pak Rosidi gitu kan. Ada feel happy-nya di sana. Baru kita tanya, masalahmu apa? Masalahmu ini. Oh, kamu sudah melakukan ini? Belum. Oke, lakukan ini. Kalau sudah, oke. Kalau kamu sudah melakukan ini, kamu sudah ini belum? Sudah feel belum? Sudah feeling belum? Kayak apa tuh Gus? Baik, saya jelaskan. Nah, gitu loh maksudnya. Oke. Seperti itu. Semoga menjawab. Ngeh kok. Siap. Mas Roni mungkin ada pertanyaan lagi Mas Roni? Nyambung lagi? Mas Roni ini memang orangnya kalem. Oh iya. Jadi makanya ada saya pengimbang ya.
Antara orang plekmatis dengan sanguin ketemu kolerik bertiga nih sinkron intinya gitu. Iya. Nah, ada pertanyaan mungkin ini bagi teman-teman yang bingung ya, tapi mungkin nanti bisa dijawab di YouTube berikutnya. Iya. Nanti khawatirnya terlalu panjang. Ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Pantengin terus channelnya Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa, channel motivasi, channel edukasi, channel pengembangan diri. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini channel membawa manfaat bagi kita semua, bagi Indonesia tentunya, menjadi bangsa yang lebih bermartabat, berbudi luhur, dan berderajat luar biasa. Terima kasih. Warna yang berbeda. Nah, memberikan warna yang berbeda. Terima kasih Gus Baraja, Mas Roni. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.